Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia mau baca siapa itu? Tak. Tagabbalu li bisittin atagabbalu lakum bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, terimalah atau berilah untukku 6 hal. Maka aku akan mengusahakan bagimu surga. 6 hal ini buat satu perjanjian dengan Nabi gitu. Kalau kamu melaksanakan ini, saya janji, saya akan mengusahakan kamu masuk surga. Qalu wa ma hiya? Mereka para sahabat bertanya, apa itu 6 hal ya Rasulullah? Apa itu 6 hal ya Rasulullah? Qala idza haddatha ahadukum fala yakdzib. Yang pertama, jika seorang di antara kalian berbicara, jangan ada yang bohong. Hati. Ya, bohong itu Nabi pernah ditanya, ayaznil mu'min, apakah bisa berzina orang beriman? Qala na'am, ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, ayakdibul mu'min, apakah berbohong orang beriman? Qala la, tidak. Kemudian Nabi membaca ayat, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minun. Yang sengaja berbuat dusta itu orang-orang yang tidak beriman. Hati-hati. Ya. Kata Nabi, 6 hal. Berjanji kepada aku untuk kamu lakukan, maka aku berjanji untuk mengusahakan kamu masuk surga. Pertama, jika berbicara jangan bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada fala yakhluf. Wala yukhlif. Kalau janji jangan mengingkari janji. Al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang, was. Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau janji atau diamanati sesuatu tidak bisa tidur, tidak bisa makan sampai memenuhi janjinya atau melaksanakan amatnya. Jadi dititipi barang, nggak bisa tidur sampai sudah diserahkan baru bisa nikmat. Kalau sudah janji nggak bisa tidur, nggak bisa makan sampai dilaksanakan janjinya, maka dia akan tenang hatinya. Hati, jangan janji tapi kamu ingkar janji. Yang ketiga, wa idza tumina fala yakhun. Kalau dikasih amanat jangan berkhianat. Masyaallah. Dikasih amanat duit, suruh ngatur duit, korupsi. Ya. Kalau dikasih amanat jangan berkhianat, bahaya itu. Enggak ada khianat pada orang beriman itu. Karena itu orang itu kalau menerima jabatan ada 3 macam. Pertama, yakin dia bisa melaksanakan jabatannya. Amanat ini sebabnya jabatan itu. Yakin dia bisa melaksanakan amanat tadi itu, amanat jabatannya. Maka silahkan. Kenapa? Karena dengan jabatannya dia akan mendapatkan banyak pahala dan derajat. Bisa dibayangkan. La yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sanah. Sehari daripada pejabat yang adil itu adalah lebih bagus daripada beribadah siang dan malam selama 60 tahun. Imam adil. Amanatnya
dijaga. Nah, termasuk amanat yaitu ilmu. Amanat untuk apa? Untuk diamalkan dan untuk diajarkan. Man su'ila al-ilmin fakatamahu uljima bilijam min nar yaumil qiyamah. Ditanya ilmu, enggak ada duitnya, enggak jawab. Nanti mulutnya akan dikasih kendali seperti kuda itu, tapi dari api nantinya. Nah, tercelah sekali itu semuanya. Amanatnya orang dikasih ilmu adalah untuk diamalkan ilmunya dan diajarkan ilmunya. Ilmu itu ada adab. Adabnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Amal itu ada adab. Adabnya amal apa? Hudurul qalb, khusyuk, kemudian ikhlas itu. Tidak kasih gambaran. Apal dia fikih. Syaratnya sholat apal. Rukunnya sholat apal. Yang batalkan sholat apal. Tapi enggak sholat. Ini orang yang punya ilmu tapi tidak beradab ini. Ini perang ilmu tapi tidak beradab. Hati-hati. Tahu harus zuhud. Tahu harus dia warok. Tahu jangan sampai dia tadi itu mendekat dengan pejabat tanpa ada darurat, tanpa ada keperluan yang sangat penting. Tahu, tapi dia tidak mengamalkan. Ini orang alim yang tidak beradab ini. Orang yang punya ilmu tapi tidak beradab. Masya Allah, dia tadi itu apal syaratnya sholat, rukunnya sholat, yang batalkan sholat dia. Berarti sudah mengamalkan ilmu. Tapi dia sholatnya tidak ada ta'zim. Cepet-cepetan. Tapi sholatnya dia tadi itu tidak ada hudurul qalb. Maka dia beramal tapi dia tidak beradab dalam amal. Tidak beradab dalam amal. Karena itu belajarlah ilmu, amalkan ilmu, baguskan hati, maka kamu akan menjadi sempurna nantinya. Baik. Yang pertama apa? 6 hal. Jika berbicara jangan dusta. Yang kedua, jika janji jangan ingkar janji, jangan lupa janji. Yang ketiga, jika mendapatkan amanat jangan berkhianat. Yang berikutnya, waghuddu absarakum. Pejamkan pandangan kamu, jangan melihat yang haram. Kalau perlu jangan melihat yang tidak berfaedah. Dalam arti berfaedah untuk agama, berfaedah untuk shafa'il qalb, bersihnya hati. Kenapa? Karena kapan banyak kamu menyaksikan pasti kamu akan tertarik nantinya. Inti lihat aja, setiap saatnya mobil Alphard, kepingin kamu mobil Alphard. Pasti itu sudah. Nah, tapi kalau kamu pandangannya kepada orang alim, kepingin kamu jadi orang alim. Kepingin kamu jadi pada orang lain. Karena itu mata ghuddu absarakum. Pejamkan mata kamu dalam arti dari yang tidak manfaat, apalagi dari yang haram. Yang berikutnya, wa kuffu aydiyakum. Jangan kamu tadahkan tangannya kamu. Kamu simpan tangannya kamu. Kamu cegah tangannya kamu untuk meminta-minta. Jangan biasakan. Kalau sudah minta dikasih, entar lagi pingin minta terus. Karena itu kalau jadi ustadz jangan gampang-gampang minta. Nanti akhirnya setiap saatnya jadi ustadz pengemis ente. Proposal terus pekerjaannya. Ngadakan maulid, kayak proposal kemana-mana. Dapatnya lalu wala alih, nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang dikasih bendera dok.
Kenapa? Udah terbiasa minta. Jangan sering minta. Jangan minta kalau perlu sama sekali. Wa man yasta'if yu'ifahullah. Wa man yastaghni yughnihillah. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa orang yang menjadi orang afif, enggak mau minta-minta, maka dia tidak jadikan meminta dalam segala hal. Hanya minta kepada Allah. Siapa orang merasa dirinya cukup dengan rezeki Tuhannya, dia akan merasa cukup hatta dengan 10.000. Akan dijadikan kaya raya hatinya. Siapa orang yang dia berusaha sabarnya, nyabar-nyabarnya kata orang Jawa, dia akan jadikan orang yang beneran sabar. Tangguh jadinya. Tangguh jadinya. Wahfadhu furujakum. Jagalah faraj kamu. Dari apa? Dari zina. Dari apa? Onani. Dari apa? Liwat atau sihak atau yang lainnya. Jaga itu semuanya. Gimana cara menjaganya? Cara menjaganya, muqaddimahnya harus ditinggalkan. Jangan melihat ajnabiyah. Jangan cerita yang membangkitkan syahwat. Jangan mendengarkan omongan-omongan yang membangkitkan syahwat. Itu termasuk bagian daripada wahfadhu furujakum. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di dalam Al-Qur'an nadhar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, baru wa yahfadhu furujahum. Karena terjadinya zina, liwat, orani dan lainnya minan nadhar, daripada melihat. Perempuan juga begitu. Kok nggak ada malu ya perempuan nyapa sama orang laki? Kadang-kadang bisa jalan sama orang laki, padahal seharusnya malu. Itu perbuatan yang sangat memalukan itu. Kenapa? Nadhar, sering melihat orang laki. Orang laki itu saudara, dilihat sama perempuan itu juga haram hukumnya kalau ada fitnah. Enggak boleh walaupun nginceng. Enggak boleh. Wah, tampannya orang itu. Kalau isu menggairahkan membuat syahwat, haram hukumnya bagi perempuan melihat. Haram bagi perempuan lihat. Nah, kecuali kalau memang tidak ada syahwat. Contoh, kepada orang yang sudah tua, kepada ustadz yang sudah tua dan tidak ada, nah itu boleh. Tapi lebih bagus tidak. Kalau takut fitnah, hukumnya bisa dosa, nggak benar. Walaupun orang laki, ini ustadz ngajar langsung musyafahah di hadapan perempuan. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Ini nggak ngelihat baca di Quran itu. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kok terang-terangan begitu musyafahah? Nggak benar itu. Kalau inti jadi ustadz punya madrasah, jangan model begitu inti. Inti sudah mengajarkan muridnya kamu melanggar Al-Quran. Pakai dalil lagi, nggak apa-apa kita ngajarkan ilmu. Inti sudah jadi orang paling bodoh sekarang. Kenapa? Karena kamu melanggar ilmunya kamu sendiri. Nggak benar, baca Quran itu sudah jelas. Yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kan bisa di belakang tabir. Tidak darurat langsung berhadapan. Nggak tanda, ya memang kamu mau melakukan haram. Tanah-tanahan, mana ada ilmu tanah-tanahan itu. Oh ya, kurang mantep. Yang mantep itu kalau sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Ustadz-ustadz model begini nih yang berbahaya. Akhirnya ada pelecehan terhadap santriwati nantinya. Nah, karena itu yang tegas kalau jadi ustadz. Lah kalau memang belum bisa, nggak usah, sudah selamatkan diri kamu. Daripada kamu akhirnya celaka dan mencelakakan orang lain. 6 hal kata Nabi, berikan kepadaku, maka aku akan berusaha memberikan kamu surga. Pertama, jika berbicara jangan bohong. Kedua, jika janji jangan lupa janji. Ketiga, jika diberi amanat jangan berkhianat. Keempat, jaga pandangan kamu, jangan melihat yang haram, bahkan kalau perlu jangan melihat yang tidak berpahala, tidak taat.
Keempat, jangan sampai meminta-minta, jadilah pemberi, jangan peminta. Nanti ngemis terus, seterusnya nanti. Ya. Yang keenam, jaga faraj kamu, jangan sampai melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati ya, kalau orang sudah jadi peminta, miskin terus dia. Yang lebih taat itu nanti, ini banyak. Ada orang bantu dia bangun madrasah, kasih uang 200 juta bangun madrasah. Saya sudah bangun madrasah, ini mudah ini. Bukan kamu yang bangun, orang lain. Orang lain itu yang bangun. Inti aku bangunan kamu. Kamu belum beramal. Kamu cuma pelaksana. Kamu membantu orang yang beramal. Nah itu harus disadarkan ini orang ini. Banyak orang menyatakan, ana bangun pondok, ana bangun masjid, ana bangun darul aitam. Padahal dari orang lain itu semuanya. Nah karena itu harus kamu tadi itu jelas. Ini adalah duitnya Anda sekalian. Ini bangunan bukan dari saya. Saya cuma melaksanakan bangunan ini. Itu akan lebih bagus itu daripada kamu tadi itu mengaku-ngaku. Nah, daripada kamu mengaku-ngaku. Amal khairnya yang lain diakui, sama dengan orang sholat. Nah, orang yang sholat dia ngaku, ana sudah sholat. Loh ini kan bohong ini. Ente cuma beber sejadah kok. Hah? Ente cuma menghidupkan lampu, ente nggak sholat, ente duduk. Kamu cuma membantu orang yang sholat. Begitulah juga dalam segala amal kamu. Buat acara maulid, buat acara maulid, saya membuat acara maulid. Siapa buat? Loh kamu disumbang kok. Disumbang sana, dibuang sini. Kamu bukan membuat, kamu cuma pelaksana acara maulid. Tapi itu semuanya dari bantuan yang lainnya. Dalam arti yang jujur. Orang itu jangan yang jujur. Jangan nanti akhirnya mengaku-ngaku kebaikan orang lain, diklaim kebaikannya dia. Nanti di hari kiamat akan ditampakkan, ternyata bohongan itu orang. Ternyata bohongan itu orang. Wallahu a'lam. Hadir qasidah. يا قريب الفراس لك تجلي ذي الأكتار يا خفي اللطائف بيدك النفع والضار عافنا واعف عنا واكفنا شر الأشرار والبليات والعاهات وذم العار واغفر الذنب وارحمنا وعدنا من النار سلك بك يا ربي يا خير غفار سلك بك يا ربي يا خير ستار سلك بك يا ربي يا نور الأنوار
سلك بالمصطفى الهادي لنا خير مختار وابن عمه علي الحبر قايدهم الابرار وابنة المصطفى الزهراء البتول الأطهار والحسن والحسن للكساء خير الأخيار سألك يا الله بهم تحفظ لنا الرابع والدار والقرابات والأصحاب والأهل والجوار وارشد الوالهين يا إله سمحار لم يزل في عنداير مع كل من دار في شبه من وقع في بحر عجاج تيار واصلح الكل يا عالم بمكنون الأسرار واختم القال صلى الله على نور الأنوار أحمد المصطفى وآله مصابيح الأقطار والصحابة مهاجرهم لوجهك والأنصار كلما غرد القمر على غصن الأشجار كلما غرد القمر على غصن الأشجار أو سرت نسمة الحي في وقت الإسحار اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغافل عن ذكرك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا الأنثى وذكر رب وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما واغفر لأبقياء ولما نحظى بالخير ونقرأ كل شر ربنا واصلح لنا كل الشرور وكر رب الرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل ذنوب قبل أن تأتينا رسل نغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحبيب عنا والوفاء كتاب فيه للناس وعلى الآل الكرام وعلى صحبه وصحبه اللهم اهدنا ولا تجعل صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم والحبايب وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وأجمعين إلى أرواح بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تبعهم بأحسن الدين ثم نسمجر الله أحمد عيسى سيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي من ساداتنا الأبي علي وعلي وغيرهم وأخواني وابن محمد مولى الدولة والمقدم رحمن السقاف وأسر والسكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ولا عبد الله درس الأكبر وابن أبو بكر علي إخوانهم والمحضر علبي ومحضر أحمد شيخ محمد جمال محمد العلي فخر الشوقين سالم وعين يوسف ودبر مشاكل الجيلاني بشيخ والأئمة والسيدين وحسين وحديث والغهاب والعالم بن الرحمن يوسف بن عبد الحسن أحمد أحمد الحبشي صعب الشب ثم للقد بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد العزيز الشيخ حداد وعلي محمد كافة الأول وصلنا بقر حالة الرواح ومشهر فقر كرام ومشهر قهب النية ومشهر ذيك التوحيد وأولياء الكنج من كان حدا الواحد من مشارق الأرض المغربية وخصوصا أولياء 9 ثم إلى أرض صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيد الورى بن سقاف وسلمة وإبراهيم ثم حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وحاضرهم من حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تقشر مغفرا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا فيما نفعل فيما نقول ووفقنا وإياكم صالح الأعمال والأقوال ويحول حالنا إلى أحسن حال وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالقبول والإقبال ويرزقنا وإياكم طول العمر وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال ويبارك لنا في الأهل والمال والعيال وأن الله سبحانه وتعالى يدخلنا وإياكم في زمرة الرجال سيدنا محمد مولى بلال وعلى هذه النية كنا الصالحة ومن السلف والآباء ومن نوى الصالحون ومن نوى صاحب الوقت وإمام الزمان في مثل هذه الساعة والمناسبة نويناه ما قصدوا وقصدنا ما طلب وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين وخلنا خير غفرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Maunah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Maunah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Maunah yang pahalanya
insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.